Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengaran suara saya Ibu-ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahat rahimakumullah, marilah kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia, rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya lah kembali kita dikumpulkan dalam majelis ilmu ya, di antara berjuta makhluk ya yang bernama manusia di bumi saat ini. Kita terpilih ya berada di majelis ilmu, majelis yang sangat dimuliakan Allah, maka suatu nikmat ya, karunia yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan ini setiap hembusan napas kita ya tercatat sebagai amal soleh yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu, saya bacakan dulu surat ke Al-An'am ya, ayat ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidum baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balag. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhadu qul innama huwa ilahu wahid. Qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Nah, jadi di ayat ini Allah berfirman ya, Rasulullah diperintahkan di sini ya untuk mengatakan ya siapa yang kuat kesaksiannya. Nah, di sini Allah mengajari ya bahwa kesaksian yang maha kuat itu adalah kesaksian Allah. Nah, artinya Allah maha menyaksikan ya segala perbuatan ya, perkataan dan apapun yang kita lakukan, dan kesaksian Allah itu merupakan kesaksian yang paling kuat. Di sini Allah tekankan ya. Artinya nanti ketika kita di yaumil hisab ya, semua perbuatan kita itu nanti akan dihisab dan Allah sendiri menjadi saksinya. Sehingga tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Nah, di sini Allah nanti memberikan gambaran ya bagaimana orang-orang kafir yang selama di dunia
menyatakan bahwa ada ilah ya atau sesembahan, ada Tuhan selain Allah, maka ketika ditanya di yaumil hisab, mereka itu mengelak ya, tidak mengaku. Nah, maka disinilah Allah menjelaskan Allah sendiri yang menjadi saksi bahwa selama di dunia mereka mempersekutukan ya atau syirik ya kepada Allah. Nah, jadi kita di sini harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan ya semasa kita hidup di dunia ini tidak ada yang luput dari pengawasan dan catatan ya amal-amal kita kelak yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan sedikit pun kita tidak bisa mengelak ya, kalaupun itu keburukan atau kebaikan, semuanya Allah yang menyaksikan. Nah, disinilah kita harus menyadari muraqabatullah ya, pengawasan Allah. Kemudian Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Nah, jadi menurut tafsir Ibnu Katsir, ulama menyatakan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus menyadari seakan-akan kita itu sedang diberikan peringatan ataupun ancaman kadang ataupun petunjuk ya, apapun yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah. Jadi kita membayangkan seakan-akan kita sedang berhadapan dengan di sini kalau ulama tadi mengatakan seakan-akan kita itu sedang didakwahi langsung oleh Rasulullah ya. Nah, jadi kita tidak main-main ya ketika mendengar ayat Allah, maka kita takzim ya, benar-benar kita khusyuk mendengarkan, memahami apa maksud dari ayat-ayat Allah tersebut. Karena pada hakikatnya seluruh ayat Al-Quran ini kepada kita lah diturunkan, kepada yang bernama manusia seluruhnya di muka bumi ini. Tidak terkecuali ya, mau orang kafir, mau orang beriman, maka Al-Quran ini ditujukan ya bagi seluruh umat manusia. Nah, sehingga ketika membaca Al-Quran, kita tidak, apalagi misalnya mendengarkan gitu ya, kita benar-benar harus mengesampingkan yang lain ya. Kalau kita mendengar Al-Quran, kita dengarkanlah dengan khusyuk ya. Jangan sampai kalau bisa ya, kalau ada bacaan Al-Quran, kita jangan ngobrol atau misalnya mendengar azan, itu bagaimanapun aktivitas lain, kalau bisa kita hentikan, kita khusyuk mendengarkan ya, menjawab panggilan azan, itulah yang Allah perintahkan ya. Ketika kalam Allah dibacakan, baik hadis Rasul dan juga Al-Quran khususnya, maka kita harus sungguh-sungguh mendengarkan, berusaha memahami dan meyakini bahwa inilah perintah Allah kepada kita, inilah petunjuk Allah kepada kita. Nah, jadi hakikatnya itu Allah sedang berbicara kepada kita ya ketika kita membaca kalam Allah. Di mana Al-Qur'an ini diturunkan, di sini Allah jelaskan adalah untuk memberi peringatan ya, dan juga tadi berupa petunjuk. Dapatkah kamu, kata Allah, benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan lain bersama Allah? Maka Allah memberikan kita pelajaran ya, bahwa kita harus menjawab dengan tegas bahwa yang maha menyaksikan ya hanyalah Allah tadi yang Maha Esa. Nah, di sini sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, artinya tidak ada ilah lain ya, kita tidak sedikit pun kita tidak mengakui ada kekuatan lain, ada Tuhan lain ya yang mempunyai kekuatan melebihi kekuatan Allah. Nah, sehingga kita di sini harus tegas berlepas diri dari apa yang dipersekutukan dengan Allah. Jadi jangan sampai kita terpengaruh ya oleh sikap mempersekutukan Allah dalam hal apapun. Jangan sampai Allah dinomorduakan ya, di atas harta, misalnya di atas perniagaan, di atas hawa nafsu kita ya. Artinya kita harus mengutamakan Allah di atas segalanya. Perintah Allah itu di atas segala-galanya. Nah, saat ini kita ternyata kembali dihadapkan ya, ada oknum ya, mungkin ibu-ibu yang lihat di YouTube ya, ada Muhammad Kece ya Bu ya, mungkin ada yang lihat, tapi alhamdulillah sudah ditangkap ya. Ternyata ada di sini ya, memang nanti Allah jelaskan ya bagaimana ada manusia yang paling zalim ya di muka bumi, yang berani ya menghina ayat-ayat Allah, ya menghina Rasulullah,
Masya Allah ya, nauzubillah min zalik lah kalau kita lihat videonya itu, walau alam ya, apapun kepentingannya, namun Allah tegaskan itu perbuatan paling zalim di muka bumi, Bu ya, kalau sampai mempersekutukan Allah, menghina ayat-ayat Allah, apalagi menghina Rasulullah yang sangat ya dicintai oleh Allah. Nah, kita di sini benar-benar ya disuruh memurnikan tauhid kita. Jadi kita mensucikan diri kita, hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Hanya menyembah kepada Allah, hanya memohon pertolongan kepada Allah dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Apapun ujian yang Allah berikan, baik berupa sakit, kadang ya kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta benda atau apapun masalah atau apapun, maka kepada Allah lah kita berserah diri, memohon dan bertawakal. Dan kita harus yakin bahwa di balik ujian yang Allah berikan itu adalah cara Allah untuk membersihkan kita. Jadi kata Allah, aku tidak akan membiarkan kamu berkata beriman sebelum aku uji. Di mana ujian itu kalau kita lulus ya dengan berbaik sangka kepada Allah, dengan ikhlas ya dengan ujian tersebut, maka ujian itu tadi menjadi penggugur dosa-dosa kita, karena Allah ingin kita itu berjalan di muka bumi tanpa dosa. Itu yang Allah inginkan. Jadi setelah kita mendapat ujian, alhamdulillah mungkin kita lulus ya, sabar, ikhlas, menerima sakit, misalnya tadi menerima masalah apapun yang Allah timpakan, kita tetap berbaik sangka, kita tetap taat beribadah ya, walaupun kita diuji, kita tetap semangat mencintai Allah, semangat beribadah kepada Allah, maka Allah jamin ya dosa-dosa kita ketika itu kita seperti orang lahir kembali ya, Masya Allah. Jadi beruntunglah kalau kita diuji dan kita bisa sabar ikhlas, maka itu merupakan jalan bagi kita untuk membersihkan diri kita dari seluruh dosa-dosa kita. Baiklah, ayat selanjutnya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalinya, mengenali Muhammad di sini ya, seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Nah, maka Allah kembali menegaskan bahwa sebenarnya ya, orang-orang yang diberikan kitab ya, baik kaum Yahudi, Nasrani yaitu yang mendapatkan kitab Taurat ya, kemudian kaum Nabi Isa yang mendapatkan Injil, kata Allah sebenarnya mereka itu sangat kenal dengan Muhammad, seperti mereka mengenal anaknya sendiri, karena di dalam kitab-kitab sebelumnya Allah sudah mengabarkan ya akan kedatangan Rasul terakhir dengan ciri-ciri yang teramat sangat jelas. Nah, bagaimana kalau kita mengenali anak kita pasti sangat jelas. Tetapi di sini Allah tegaskan bahkan mereka itu mengenali Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Namun kata Allah, mereka yang tetap tidak mau beriman pada hakikatnya adalah merugikan dirinya sendiri. Nah, jadi ketika sudah jelas ya berita kedatangan Rasulullah, sudah jelas bahwa Islam itu ya petunjuk yang akan mengantarkan keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, namun mereka tetap tidak mau beriman, sebenarnya itu adalah kerugian bagi diri mereka sendiri. Nah, kemudian di ayat 21, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihuz zalimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Nah, di sini Allah tegaskan kembali bahwa manusia yang paling zalim di muka bumi ini, artinya yang paling
paling buruk ya, kalau kita gambarkan di sini, bayangkan nih kalau Allah sudah mencap orang itu paling buruk, maka kita berhati-hati sekali jangan sampai ya kita termasuk orang yang dicap Allah manusia terzalim ya, yaitu di sini adalah orang yang mengada-adakan suatu kebohongan. Nah, kebohongan terhadap Allah. Nah, jadi orang-orang yang berani ya mengatakan bahwa Allah itu punya anak, ya kan? Kemudian punya istri. Nah, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Itu adalah suatu kebohongan yang sangat dibenci oleh Allah karena menyatakan ya kebohongan terhadap Allah. Itulah maksudnya ya. Jadi yang mengadakan kebohongan tentang Allah. Kemudian terhadap ayat-ayatnya didustakan. Nah, jadi mendustakan ayat-ayat Allah. Kan banyak ya orang sekarang, nauzubillah min zalik ya, walau alam ya, termasuk yang Muhammad Kece tadi ya. Dia seorang YouTuber ya ibu-ibu, kalau yang mengikuti beritanya, kontennya itu memang keuntungannya sampai lebih dari 500 juta ya. Per bulan itu lebih dari 40 juta. Nauzubillah min zalik ya. Ternyata walau alam apakah motivasinya, yang jelas kalau sudah berani di sini ya mendustakan ayat-ayat Allah, mengolok-olok ayat Allah, maka suatu keburukan yang sangat besar kata Allah. Bahkan di sini Allah katakan orang yang zalim yang tidak akan beruntung. Nah, maka Allah tegaskan keuntungan yang fana ya, walaupun dia dapat 500-an juta dari kontennya itu ya, nauzubillah min zalik ya. Namun tidak ada sama sekali nilainya di sisi Allah ya. Pada hakikatnya dia yang sangat rugi, bahkan di dunia maupun nanti di akhirat ya. Karena sudah banyak yang membuktikan ya, sejarah mencatat ya, orang-orang yang selama ini berbuat zalim ya terhadap agama ini, kita sudah bisa melihat berita ya, fakta-fakta di akhir kehidupannya adalah kematian yang sangat mengerikan ya, teramat sangat mengerikan. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Banyak sudah kalau ibu-ibu melihat berita-berita fakta ya, orang-orang yang zalim di muka bumi itu kematiannya sangat mengenaskan ya, mengenaskan sekali. Itu baru di dunia ya, apalagi nanti di akhirat azab Allah teramat sangat pedih dan itu adalah kekal. Nah, karena itu di sini kita memang harus sungguh-sungguh ya menguatkan iman kita supaya Allah selalu menjaga ya, karena kita juga tidak kuasa ibu-ibu ya, kita juga tidak kuasa menjaga iman kita sebenarnya karena kita ini lemah. Karena itu kita harus berdoa kepada Allah dan bersungguh-sungguh mentaati Allah. Dengan itulah kita berharap Allah terus ya menjaga iman kita sehingga kita kapanpun dipanggil ya, kita tidak tahu, maka kita kondisi husnul khatimah ya, itulah yang kita harapkan ya. Baiklah, kita lanjut ke ayat 22. Di sini tentang kesaksian kaum musyrik ya terhadap dirinya sendiri dan keadaan mereka di hari kiamat. Nah, di sini Allah sudah menggambarkan dengan jelas bagaimana nanti akhir dari orang-orang musyrik ini di hari kiamat. Masya Allah, dia di Al-Quran ini sudah lengkap sekali ya. Allah sudah berikan gambaran nanti hari kiamat seperti apa sih orang-orang yang di dunia itu melakukan kemusyrikan ya. Nah, kita akan melihat di sini gambaran ini pasti akan terjadi ya. Karena berita dari Allah itu berita yang benar ya adanya dan pasti terjadi. Wa yawma nahsyuruhum jami'an summa naqulu lilladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Nah, maka di yaumil hisab nanti ya, di padang mahsyar ya, saat kita dikumpulkan semua, maka Allah berfirman tadi kepada orang-orang musyrik ya, mana sesembahan-sesembahanmu tadi yang dahulu kamu sekutukan dengan aku? Artinya ada ilah-ilah yang mereka buat tandingan ya kepada Allah. Nah, maka di situ Allah istilahnya membongkar ya keburukan mereka, menantang mereka di dunia dengan pongah, dengan kesombongannya ya,
merasa dia hebat dengan hartanya, dengan kedudukannya segala macam ya, maka mereka bahkan ya ada berita juga bahwa di Cina itu saking mereka merasa hebatnya, mereka berusaha ya menghidupkan manusia lah segala macam ya, nauzubillah. Jadi mereka tidak percaya dengan Tuhan, maka mereka merasa mereka lah ya yang berkuasa ya atas kehidupan ini segala macam. Nah, maka inilah gambarannya orang-orang musyrik ya yang menyatakan mereka itu baik dirinya sendiri merasa kuat ataupun dia merasa ada sesuatu yang lebih kuat ya, maka berarti dia setelah menduakan Allah, maka Allah tantang, mana kata Allah sesembahan-sesembahan kamu, karena di sana nanti mereka akan mendapatkan kepayahan, siksaan, azab yang sangat berat. Artinya silahkan panggil di situ, silahkan minta tolong kepada orang yang dulu kamu kepada sesuatu yang kamu sembah ya selain aku, kata Allah. Nah, di sini Allah menantang ya orang-orang musyrik. Kemudian ayat 23, summa lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Nah, Allah bongkar ya, nanti mereka orang-orang kafir itu berbohong. Nah, mereka mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Mereka mengingkari kalau di dunia dulu pernah menyekutukan Allah ya. Maka Allah jawab ya di ayat selanjutnya. Unzur kaifa kazabu ala anfusihim wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Nah, jadi Allah tahu betul ya mereka itu berbohong kalau mereka tidak pernah menyekutukan Allah ya. Nah, di sini artinya orang-orang yang selama ini bukan dari tidak mau beriman ya kepada Allah, nah tidak mau berislam, inilah gambaran kehidupan mereka di akhirat nanti ya. Nah, kita lihat lagi selanjutnya 25. Wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi azanihim waqra wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Nah, di sini Allah menyampaikan bahwa ketika di dunia memang ada orang yang mendengarkan ya ayat-ayat Al-Quran, ada yang mendengarkan hadis ya. Namun Allah tutup ya telinga mereka, mata mereka, hati mereka. Allah menutup ini karena kezaliman tadi. Jadi Allah itu akan menutup ya kalau kita itu bertindak zalim. Zalim itu adalah melakukan dosa-dosa, mulai dari dosa kecil yang diremehkan dan sampai nanti dosa terbesar yaitu kesyirikan. Karena itu kita jangan pernah bertoleransi ibu-ibu dengan dosa-dosa kecil ya, segeralah kita bertobat. Jangan pernah kita meremehkan ya. Karena dosa-dosa itu pada akhirnya akan menutupi hati kita, menutupi pandangan kita, menutupi telinga kita ya, menutupi mata kita, nauzubillah summa nauzubillah, sehingga akhirnya kita itu tidak bisa melihat kebenaran ya. Nah, kalau sudah tertutup seperti ini, maka sangat rugilah kita. Maka hidayah itu ibaratnya tidak bisa masuk ya ke dalam diri. Sehingga ketika kita melakukan dosa, kita tanpa ada bersalah ya dengan
santai dengan tidak ada kekhawatiran, maka itulah keburukan yang sangat besar ya. Selama hidup kita tidak pernah sadar ya akan kesalahan-kesalahan kita, diulangi terus misalnya berbuat salah ya. Nah, karena itu kita harus waspada betul. Jangan sampai kita ditutup oleh Allah. Jadi kalau sudah Allah murka, berbuat dosa diulang-ulang terus ya, nggak mau bertobat, maka akhirnya Allah kunci mati hatinya, matanya, telinganya, sehingga walaupun dibacakan ayat-ayat Allah ya, walaupun misalnya melihat tadi ya membaca hadis-hadis Rasul, sama sekali tidak berefek kepada hatinya. Nah, jadi kita hati-hati untuk melihat ya hati kita selama ini apakah masih sehat atau sakit. Maka indikatornya ketika kita mendengar ya ayat-ayat Allah, apakah kita bergetar hati kita? Apakah kita tersentuh? Apakah ada pengaruhnya ke dalam diri kita selama ini? Namun kalau ternyata kita udah lama mengaji, ya sudah banyak beribadah, namun tidak ada perubahan dalam diri kita, masih saja kita ini suka berbuat dosa ya, meremehkan dosa-dosa kecil. Nah, maka hati-hati, berarti selama ini bisa jadi ya hati kita telah tertutup oleh dosa-dosa yang lupa kita taubati. Nah, karena itu perbanyaklah kita bertobat ya, kalaupun kita salah langsung segera, jangan pernah menunda. Segeralah kita bertobat, sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah. Kalaupun itu dosa kepada manusia, maka kita harus segera minta ridhonya, minta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi. Karena kalau dosa terhadap manusia tidak bisa ya, kita harus tetap memohon maaf ya kepada orang tersebut. Nah, kecuali misalnya kita pernah menggibah orang misalnya ya, tapi orang itu tidak tahu, misalnya kita diam-diam saja. Nah, cepat-cepatlah kita memohon ampun, segera istighfar ya, dan segera kita doakan kebaikan bagi orang yang kita gibahi, dan jangan pernah kita ulangi lagi ya. Apalagi kalau yang sudah terlanjur dengar ya dari temannya, itu tadi dia ngomongin kamu jelek begini-begini. Nah, berarti itu mau tidak mau kita harus minta ridho orang yang ini ya, karena dia sudah tahu kalau kita pernah mengatakan buruk kepadanya. Jadi hati-hati sekali memang ya, dosa kepada manusia ini susah ya, karena kita harus meminta ridho orang tersebut. Nah, dosa kepada Allah juga kita jangan meremehkan ya. Kalau dosa syirik tadi bahkan itu benar-benar ya dosa yang sangat besar, murka Allah sangat luar biasa besarnya ya. Maka sama sekali akhirnya tertutuplah ya hati tadi, telinga, mata ya, sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Karena itu kita bersyukur ya ibu-ibu, kita masih dikaruniai keimanan. Nah, salah satunya kita masih mau ya hadir di majelis ini adalah salah satu tanda, kata Allah ya kan, orang yang dimudahkan ya jalan menuntut ilmu itu adalah tanda-tanda orang yang akan dimudahkan menuju surga. Nah, karena itu kita jangan pernah ya menghindari majelis-majelis yang ilmu agama khususnya. Kita harus tetap semangat ya supaya jalan kita ya ke surganya Allah itu selalu dimudahkan. Sehingga kapanpun ya kematian mendatangi kita, kita tidak perlu takut ya, bahkan kita menyambutnya dengan sukacita. Ya, karena itulah ini yang penting ya, bagaimana kita menyiapkan, apalagi sekitar kita saat ini, kita dengan seringnya ya mendengar kematian orang-orang yang kita kenal ya, orang-orang yang dekat dan seterusnya. Itu harusnya menjadi perenungan bagi kita, bagaimana kalau itu adalah giliran kita. Nah, kita harus siap setiap saat, tidak perlu kita khawatir. Maka maksimallah kita mempersiapkan diri, itu yang terpenting. Karena ajal itu tidak perlu kita khawatirkan, itu sudah pasti ya, jamnya sudah pasti, detiknya tidak perlu kita khawatirkan. Yang kita perlu khawatirkan apakah kita siap. Nah, itu yang terpenting. Nah, karena itu kalau mengandalkan amal kita, kita juga mungkin tidak akan sanggup ya mencapai surganya Allah. Karena itu yang kita mohonkan itu rahmat Allah ya. Rahmat Allah itu luar biasa luas ya, karena dengan keikhlasan itulah ya yang mendatangkan rahmat Allah. Dengan amal-amal yang ikhlas, dengan ketawaduan ya, ketundukan hati kita, tidak ada kesombongan, itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah. Kita merasa hina, kita merasa tidak berdaya, tidak daya upaya, itulah yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Sementara yang mendatangkan kemurkaan Allah tadi adalah kesombongan ya, kemudian kemaksiatan, dosa-dosa. Maka itulah yang kita hindari ya, jangan sampai kita memancing murka Allah. Nah, baiklah, di ayat selanjutnya kita lihat di sini. Tadi orang-orang kafir bahkan mengatakan Al-Quran itu adalah dongeng, nauzubillah, summa nauzubillah ya.
mereka benar-benar ya mengolok-olok di sini ayat-ayat Allah. Kemudian ayat 26, wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Nah, jadi hati-hati ya, di sini kalau sampai menghalang-halangi orang ya, berbuat kebaikan, mendengarkan Al-Quran, misalnya nih, memburuk-burukan pengajian A, B, itu jangan sampai ya kita lakukan seperti itu. Kecuali kalau ada fakta misalnya pengajiannya itu sesat ya, bisa kita memperingatkan dalam rangka membantu ya untuk selamat. Tapi kalau selama ini kita tahu ya, pengajian apapun itu selama berpedoman kepada Al-Quran, kepada sunnah, tidak ada yang salah ya. Dan Allah jamin semua ya, semua yang menyampaikan Islam berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis sahih, dan niatnya ikhlas ya, hanya meraih ridha Allah, maka tidak ada keraguan bagi kita ya untuk terus ya mengikutinya. Karena di sini kalau kita sampai menjauhkan diri ya ataupun bahkan melarang orang lain, maka mereka kata Allah hanyalah membinasakan diri mereka sendiri ya, dan mereka tidak menyadari. Nah, jadi salah ya kalau kita menganggap misalnya hanya pengajian kita yang benar ya. Akhirnya kita tidak mau ikut pengajian manapun selain dari ustadz kita ya, itu tidak dibenarkan ya dalam Islam. Dalam Islam sebagaimana yang dicontohkan ya ulama-ulama terdahulu, kita bisa melihat ya mereka walaupun berbeda pendapat ya, berbeda mazhab di situ, mereka tetap duduk bersama dalam satu majelis ya, mereka menghormati selama mereka sudah berijtihad ya, menggali berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis sahih ya, maka tidak boleh ya menjas dirinya yang paling benar atau bahkan mengkafirkan jamaah yang lain ya. Maka inilah yang Allah berikan teguran ya kepada kita, jangan sampai kita melarang orang lain misalnya mengikuti pengajian A, B dan seterusnya, dan menjauhkan diri. Nah, menjauhkan diri merasa sudah cukup, aku sudah punya majelis sendiri gitu. Nah, ini tidak dibenarkan oleh Allah ya, karena di mana ada kesempatan ya mengikuti di sini ayat-ayat Al-Qur'an ya dibacakan. Nah, maka kita diperintahkan ya untuk bersegera ya, untuk bersegera mengikuti ya, di mana ada kesempatan, ada peluang untuk melakukan kebaikan, dan jangan sampai kita justru melarang orang lain ya. Kalaupun kita menemui fakta misalnya ada orang yang seperti itu, ya kita doakan saja ya, semoga Allah memberikan petunjuk yang terbaik. Kita tidak akan pernah merasa bahwa kita ini yang paling benar ya, karena semua itu kebenaran hanya dari Allah. Adapun manusia itu kan hanya berikhtiar. Kita pun tidak tahu ya amalan siapa yang Allah terima, karena itu benar-benar ya Allah lah yang menguasai hati kita, yang tahu apa yang ada di dalam isi hati kita. Karena itu kita senantiasa memohon kepada Allah ya, semoga apapun yang kita lakukan sudah berdasarkan ilmu ya, kita sudah mengambil dari sumber-sumber Al-Quran maupun hadis, maka kita serahkan kepada Allah, semoga Allah menerima ya amal ibadah kita. Nah, kemudian di ayat terakhir, walau tara izu kifu 'alan nari walau tara izu kifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Nah, ini ya gambaran di akhirat, orang-orang yang kafir tadi, mereka dihadapkan dengan api neraka. Maka sebelum mereka memasuki sempat berucap ya, mereka ingin dikembalikan ke bumi. Ya, pengen dikembalikan ke bumi, dan mereka berjanji tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah dan berjanji akan beriman ya. Tapi itu sudah tidak mungkin lagi ya, karena ketika sudah ajal itu habislah sudah ya. Nah, maka kiamat sugra ya kan, kiamat kecil kita itu adalah kematian kita sendiri. Nah, maka
kesempatan kita hanya saat hidup di dunia inilah ya, untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal soleh ya. Jangan pernah kita lewatkan setiap kesempatan ya, untuk menambah terus investasi amal kita. Karena kalau sudah ajal, maka habislah sudah kesempatan itu. Dan sekarang ini kita benar-benar diingatkan bahwa ajal kita itu memang sangat dekat, kata Allah, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Nah, jadi kematian kita sebenarnya dekat banget ibu-ibu ya, di ujung sini ya, di leher kita ini. Nah, lebih dekat sekali ya, sangat dekat sekali. Tinggal Allah bilang kun ya, fayakun, selesai sudah kita, habis sudah napas kita ya. Nah, kalaupun yang masih diuji sakit ya, tadi sudah sembuh, maka kita bersyukur ya, mudah-mudahan kita berdoa dengan sakit tadi gugurlah semua dosa-dosa kita ya. Kalaupun masih diberikan Allah sakit, ya berarti mudah-mudahan dengan itu Allah ya menggugurkan dosa-dosa kita dan kita bisa kembali dalam kondisi bersih. Nah, sehingga walaupun diuji sakit, usahakan kita tetap ya bersemangat untuk mengingat Allah, bersemangat beribadah, apapun yang bisa. Kalau misalnya pas berbaring, bisanya zikir, berzikir. Hilangkan semua pikiran negatif. Jangan sampai dalam sakit itu kita berprasangka buruk kepada Allah. Kita tata terus pikiran hati kita untuk senantiasa berbaik sangka. Bahaya sekali ya, jangan sampai pas sakit kita berburuk sangka kepada Allah, kita mengeluh kepada Allah, kita mengatakan Allah tidak adil dan segala macam. Jangan sampai ada pikiran buruk. Maka kita harus perbanyak harap kita ya, harap kita untuk mendapat rahmat dan kita memohon dijauhkan dari azab. Jadi harus sabar memang. Nah, ini yang susah Bu ya, bagaimana kita sabar saat benar-benar sakit itu luar biasa memang. Butuh keimanan yang kuat ya, karena itu saat inilah, saat kita sehat inilah bagaimana kita memperkuat iman kita supaya saat kita diuji sakit itu kita bisa tetap istiqomah dalam keimanan. Karena susah sekali memang kondisi sakit itu, kadang bisa jadi muncul ya prasangka-prasangka buruk segala macam kadang ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Karena itu saat inilah kita benar-benar menguatkan keimanan kita dengan amal-amal soleh, apapun yang bisa kita lakukan. Sudah capek sholat, bawa lagi tilawah. Capek tilawah, bawa berbaring sambil berzikir. Setiap ada waktu, setiap ada kesempatan, lakukan terus amal soleh. Pas makan, sambil berdoa, semoga dengan makanan ini kita sehat, kuat ibadah. Pas mandi, semoga dengan mandi ini gugurlah dosa-dosaku. Jadi kalau sambil ini air itu sambil mengguyur, sambil kita berdoa. Dalam hati boleh, Bu. Di kamar mandi boleh berdoa, tapi dalam hati. Semoga dengan gugurnya air ini gugur juga dosa-dosaku. Semoga aku sehat, semua tubuhku sehat, aku kuat ibadah. Ketika berwudu, sambil cuci mulut gitu ya, kumur-kumur, maka kita berdoa, mudahan bersih semua dosa yang dari mulutku, masukkan di hidung, semoga bersih semua dosa yang ada di hidung, yang ada di mata, yang ada di seluruh anggota kita ini. Maka ini khusyuk kita, tidak mengingat yang lain-lain, tapi kita di situ setiap yang kita lakukan, maka kita memohonlah di situ ya, setiap ada kesempatan, setiap hembusan napas, saat kita nyetir, saat kita naik motor, tetaplah kita mengingat Allah ya, jangan pernah lalai. Karena kita tidak tahu saat ibadah kita diterima, saat kapan, ibadah yang mana, walau alam. Bisa jadi saat zikir kita pas masak, mungkin ya, walau alam ya. Yang mana belum tentu sholat kita yang selama ini kita andalkan yang diterima Allah ya. Bisa jadi saat memasak, misalnya dengan riang gembira, ibu-ibu ikhlas memasaknya untuk suami ya, untuk anaknya, misalnya niatnya supaya suaminya sehat, anaknya sehat, dengan riang gembira, bisa jadi itu amalan yang justru rahmat Allah datang di situ. Karena memang potensi manusia itu beda-beda. Kadang ada yang dia ahli sedekah ya, dia ada yang ahli zikir, ada yang ahli tahajud ya, walau alam kalau semuanya bisa itu yang luar biasa seperti Rasulullah ya. Nah, sehingga kita itu diberikan bermacam amalan itu supaya kita tidak bosan ibu-ibu ya. Jadi kalau bosan, bukan bosan siapa namanya, kadang kita memang capek ya, mungkin capek sholat terus, ya kita ganti istirahat dulu, berzikir, istighfar dan lain-lain. Nah, karena itu kita variasikanlah ya, jangan hanya kita memaksakan diri yang sampai akhirnya kita futur ya, timbul kemalasan ya. Jadi kita tidak boleh juga sampai memaksa diri yang akhirnya kita malas ya, sekali ibadah semangat habis itu malas. Nah, jangan sampai, karena kita takut ya pas malas itu misalnya kita diambil
nyawanya. Nah, itulah yang harus kita jaga terus, bagaimana setiap saat ini kita selalu semangat ya untuk beribadah kepada Allah. Nah, tadi di neraka gambarannya seperti itu ya, bahwa orang-orang kafir itu sangat menyesali ya, bahkan mereka pengen sekali seandainya bisa kembali ke dunia. Nah, kita sekarang masih di dunia, maka kita harus menyadari ini merupakan kesempatan emas kita untuk bersungguh-sungguh ya menyiapkan amal-amal ibadah. Jadi kita tidak perlu stres ya ibu-ibu mendengar kematian ya, siapapun dimanapun kita harus yakin bahwa itu adalah kebaikan ya. Kalau dia dalam kondisi beriman, maka itu justru dia terlepas ya dari penjara dunia ini. Karena dunia itu hakikatnya bagi orang-orang beriman itu adalah penjara, Bu ya. Karena tidak ada yang enak di dunia itu. Tidak ada yang benar-benar enak. Nah, karena itu sebenarnya kalau dia meninggal dalam beriman, justru dia mendapatkan kebahagiaan di sana ya, di taman-taman surganya Allah. Sehingga dia sudah hilang dari kepayahan ya, tuntutan-tuntutan segala macam. Nah, karena itu kita bagaimana bersiap diri supaya kita juga bisa bertemu Allah dalam kondisi beriman husnul khatimah ya, demikian. Baiklah ibu-ibu, waktu kita juga sudah habis ya. Kalau ada yang mau bertanya, ini saya pakai apa? Google Meet-nya Kemdikbud ya, untuk guru ada fitur raise hand-nya. Ibu-ibu ada di bawah ya, gambar tangan. Ada ya Bu, gambar tangan di bawah itu. Ada Nini kah? Ada Nini. Ya boleh ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, tanya Mbak ya silakan Mbak Yuli. Aduh, bagaimana ya caranya? Kadang-kadang itu memang kita itu, saya kok merasa nggak ahli apa-apa gitu. Kadang sholatnya juga itu aja. Kemudian susah banget untuk bangun malam. Terus kemudian apalagi, aduh, tugasnya misalnya banyak gitu kan. Jadi seolah-olah itu untuk Allah, artinya yang ibadah-ibadah mahdoh gitu kan, misalnya sholat malam, kemudian misalnya sholat duha gitu, itu kok susah banget, kenapa ya gitu. Kadang berpikirnya, ya Allah, ini tugas-tugas juga memang ini pekerjaan saya, dan ya mungkin kadang juga niatnya salah kali ya Mbak ya, artinya niatnya bukan karena Allah gitu, karena nanti kalau tidak diselesaikan nanti dimarahin si A, si B, atau dimarahin siapa gitu, atau nggak enak gitu. Jadi mungkin melaksanakan apapun itu kok agak berat ya Mbak ya, kenapa ya gitu. Padahal sudah berusaha, sudah niat, sudah ini itu gitu, tapi kok serasa berat banget gitu. Apalagi kalau misalnya masak kan pasti harus masak gitu. Kadang capek, kadang sih ikhlas juga sih, tapi aduh kok ngeluh capek gitu, kok capek ya Mas gitu. Gimana ya Mbak ya solusinya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yuli. Jadi sebenarnya ibadah itu sangat luas ya ibu-ibu ya. Kalau ibadah mahdoh itu memang ya seperti sholat, ya puasa, sedekah dan lain-lain ya. Namun kita bisa meniatkan ya seluruh aktivitas kita ya, bahkan berpikirnya kita, berbicaranya kita, dari kita bangun tidur Mbak Yuli sampai akhir itu bisa bernilai ibadah. Ketika kita pasang niatnya karena Allah. Jadi misalnya Mbak Yuli mengerjakan tugas ya. Nah, kita menyadari bahwa kita itu kan khalifah fil ard ya, sebagai khalifah di muka bumi yang Allah amanahkan. Kebetulan mungkin kita sebagai punya amanah, misalnya Mbak Yuli wakil kesiswaan ya dengan tugasnya yang sangat banyak, maka bismillah Mbak Yuli. Jadi kita mulai, kita tata ya, mulai kita beraktivitas itu, kita peruntukkan ini dalam rangka mengabdi kepada Allah. Maka tidak sia-sia Mbak Yuli. Maka ketika Mbak Yuli di situ nanti mengajar, ketika Mbak Yuli mengerjakan tugas, itu juga pahala Mbak Yuli. Jadi kita niatkan karena Allah ya. Jadi kita rubah ya, jangan karena atasan, sehingga kita tidak peduli mau atasan mengawasi kita, mau tidak, kita tetap amanah. Kita selesaikan, berusaha tepat waktu, mengerjakan yang terbaik dalam rangka meraih ridha Allah. Karena semua itu pada hakikatnya kita kan ingin ya pendidikan itu sukses, anak-anak sukses, kan niatnya juga dalam rangka kebaikan ya. Maka itu bisa bernilai ibadah Mbak Yuli. Jadi tidak usah khawatir ya semua. Ketika ibu-ibu memasak ya, kita mulai bismillahirrahmanirrahim,
saya niatkan memasak ini dalam rangka ya kan meraih ridha Allah, melayani suami, anak-anak, maka Masya Allah setiap detik, waktu ibu memasak 2 jam itu semuanya pahala yang luar biasa. Nah, karena seorang suami juga ketika dia bekerja gitu ya, dia niatnya untuk menafkahi anak istrinya itu pahala jihad loh ibu-ibu. Dan ibu-ibu di rumah ya, menyapu, menyetrika, mau apapun, kalau bismillah ya niatnya karena Allah itu jihad ibu-ibu. Masya Allah. Jadi ibu-ibu di rumah itu juga berjihad. Makanya pernah ya sahabiah itu protes mengajukan ya kepada Rasulullah. Bagaimana nih Rasul? Kami lihat itu orang berperang ya. Sementara kami hanya di rumah sibuk kupluk-kupluk gitu seharian kayaknya nggak melakukan apa-apa gitu. Tapi kata Rasulullah ya bahwa kegiatan kamu di rumah itu kalau niatnya kepada Allah karena meraih ridha Allah itu pahala jihad. Nah, jadi tidak selalu ya ibadah itu ibadah mahdah Mbak Yuli. Jadi luas sekali. Iya. Iya Mbak Imel, terima kasih. Mungkin saya salah di niat kali ya Mbak ya, kalau pekerjaan banyak, sudah capek, terus ngeluh sana sini, terus kemudian, oh saya nggak enak ya ditegur kepala sekolah, saya nggak enak di ini. Nah gitu, mungkin karena itu tadi niatnya yang bukan semata-mata karena Allah itu. Betul. Jadi insya Allah kalau kita niatnya karena Allah itu dan kita di situ la haula wala quwata illa billahil aliyil azim Mbak Yuli, maka insya Allah ringan Mbak. Jadi ketika kita itu mengandalkan kekuatan Allah itu ringan. Dan kita juga memang harus memplanning sih Mbak ya, itu penting juga kita planning ya. Dan kita memang buat malam itu kalau perlu ini waktu duha kita kan bisa atur tuh. Kita bangun sekian, tahajud sekian, duha sekian, pasti bisa Mbak. Pertama mungkin harus dipaksa kita pakai bel gitu ya kan sekarang ada ya pakai kita bisa membuat alarm ya jam sekian duha, jam sekian kita tahajud gitu. Kita setting aja coba sehari. Nggak perlu banyak sebenarnya karena yang di Allah minta itu kualitas sebenarnya Mbak Yuli. Walaupun kita sholat duha 2 rakaat tapi kita benar-benar khusyuk berkualitas ya. Paling kan 5 menit 10 menit sebenarnya ya kalau kita 5 menit pun bisa ya kalau sholat 2 rakaat ya. Karena memang kesungguhan itulah yang sudah adakah upaya kita men-setting waktu kita. Tapi kalau sudah nanti terbiasa itu nggak pakai alarm itu jalan sendiri Mbak Yuli. Jadi memang awal-awal itu memang kadang masih blank-blong gitu ya, masih kadang bolong masih. Tapi kalau udah terbiasa insya Allah itu udah enak nantinya. Kayak kita belajar menyetir atau mengendarai motor ya, kalau udah bisa itu kan nggak mikir lagi langsung gas gitu ya. Nah, jadi begitu juga nanti ibadah itu kalau udah kita buat planning, kita tepati, tapi menurut ahli ini tuh biasanya 40 hari Mbak Yuli ya. Kalau kita bisa 40 hari itu konsisten, itu nanti akan terbiasa itu. Oh ya. Oke, terima kasih Mbak Imel penceriaannya. Ya, mudah-mudahan semua ya ibu-ibu, insya Allah tidak ada yang sia-sia ibu-ibu ya. Ibu-ibu menyetrika, semua keringat kita, tetes keringat itu kalau dalam rangka meraih ridha Allah, maka semuanya berpahala sangat besar ya. Nah, bahkan pernah ini Bu ya ada cerita 2 orang kakak beradik ya, satunya itu dia hanya beribadah saja di masjid. Sementara satunya kakaknya hampir nggak sempat ibadah yang wajib-wajib saja ya, karena dia berdagang gitu ya mencukupi adiknya ini, bahkan dia yang mencarikan nafkah ya. Namun pas lewat ya kedua saudara ini, pertama yang adiknya lewat ya, maka sahabat ini memuji luar biasa ya di hadapan Rasulullah. Masya Allah pemuda itu luar biasa ibadahnya gitu ya, karena mereka melihat di masjid terus dia beribadah. Kemudian lewat lagi kakaknya, nah itu kakaknya kata sahabat itu sibuk dunia terus. Namun kata Rasulullah, tahukah kalian di hadapan Allah justru kakaknya itu lebih mulia. Nah kaget sahabat, kok bisa ya Rasul? Padahal dia kayaknya jarang itu di masjid ya, sibuk aja berdagang. Tapi kata Rasul, dia beribadah itu niatnya karena Allah, bahkan dia di situ menafkahi adiknya yang beribadah, maka nilai dia di sisi Allah lebih besar. Nah gitu ya, itu ada ya di dalam hadis diceritakan contoh nyata ya bahwa ibadah itu bisa dari segi apapun selama itu mengikuti aturan syariat. Jadi ibu-ibu yang berdagang, ibu-ibu yang memasak, misalnya ibu-ibu yang sambil mengajari anak, bismillah. Makanya itu yang penting ya, Mbak Yuli dan teman-teman, dari niat awal itu karena Allah. Insya Allah. Ya. Ibu-ibu yang lain ada lagi? Nenek.
Sudah tidak ada? Baiklah, kita pada kesempatan ini marilah kita mengikhlaskan ya, kita untuk sama-sama khusus ya mendoakan Bu Istia, sahabat kita. Kabarnya beliau saat ini di ICU ya. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan ya kepada beliau dengan kuasa Allah, insya Allah ya. Ada saja jalannya untuk sembuh. Semoga Allah juga memberikan beliau kekuatan iman untuk sabar, ikhlas ya menerima ujian ini. Beliau lulus ya dengan ujian ini, dengan kesembuhan yang tidak ada penyakit lagi setelahnya. Marilah ibu-ibu kita khusus nih ya, kita khususkan Bu Istia, kita doakan khusus sahabat kita, sehingga semoga beliau bisa kembali berkumpul ya bersama kita di halaqah kajian kita ini ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana si azhibil ba'sya, ishfi anta syafi'u la shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Allahumma gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma aghnini wa zaini bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Wala tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allahu biha, ya Allahu bihusnul khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu bihusnul khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu bihusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira ibu-ibu semua doanya, semoga Allah mengijabah doa-doa kita sehingga Bu Istia segera sembuh. Amin. Mohon maaf lahir batin ibu-ibu kalau ada salah hilap, semoga sehat selalu semuanya ya ibu-ibu dan keluarga. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Ya demikian ibu, marilah kita tutup ya dengan doa paratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ina. Mbak Ina. Sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak Ina. Lalu ya. Kasih pertanyaannya.
pertanyaan juga. Mbak Yuni. Iya. Halo, ya, alhamdulillah. Halo, Mbak Rahmatia, sehat kan? Ya, alhamdulillah.